waktu itu sirkuler, berputar. Jadi tidak jalan habis, tapi apa balik. Ya mungkin dari segi kuantitas waktu itu bisa hilang, tapi dari segi kualitas dia bisa balik. Jadi waktu itu berputar ulang. Waktu itu melingkar. Dia ada pola-polanya. Waktu itu bukan sumber daya yang tak terbatas, tapi dia tidak terbatas, berulang terus. Coba perhatikan waktu real dalam misalnya Indonesia. Indonesia itu dulu zaman penjajahan kita perang, terus merdeka. Begitu merdeka kan tidak berhenti perang. Muter lagi, perang lagi, ada pemberontakan. Terus ganti orde baru. Terus perang lagi kan untuk menjatuhkan orde baru. Ganti reformasi, puter terus. Dan kalau ditarik ke belakang zaman kerajaan-kerajaan ya memang isinya perang terus. Mojopahit jaya terus perang. Singosari mendirikannya pakai perang, keruntuhannya karena perang. Mojopahit mendirikannya perang, keruntuhannya karena perang. Nanti Demak juga begitu, Pajang juga begitu. Mataram sampai pecah-pecah. Kemudian jadi Indonesia isinya perang. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia negara damai, negara ramah, ya mungkin saja. Tapi kok sejarahnya banyak perangnya. Sampai hari ini perangnya ganti kan, dunianya dunia maya sekarang. Kalau dulu perangnya dunia nyata. Masih perang. Ternyata muter dan tidak jauh-jauh, ya situ-itu aja. Modelnya saja yang berbeda. Jadi sejarah itu berulang. Kalau ada yang punya pandangan begitu, itu namanya punya pendapat waktu itu sirkuler. Jadi jangan takut kehabisan waktu, waktunya selalu ada dan berputar lagi. Kamu males, kok terus gagal? Jangan putus asa. Akhiri kemalesanmu, nanti kamu akan jadi sukses. Jangan khawatir, muter. Tapi kalau kamu males, ya muter lagi, kamu ketemunya gagal lagi. Jadi itu waktu sirkuler. Kalau orang Jawa, ideologi waktu sirkuler ini nanti misalnya jadi pandangan tentang cokro manggilingan. Cokro manggil, cokro itu berputar, manggilingan itu ya berputar. Melindas itu manggilingan. Jadi hidup ini kayak roda. Dia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang tadi di atas mungkin besok di bawah, yang tadi di bawah mungkin besok ke atas lagi. Itulah hidup. Kecuali rodanya baru macet. Kalau macet atau sengaja dibikin macet sehingga yang di atas terus, yang bawah terus. Tapi tidak mungkin begitu. Tunggulah saatnya cokro manggilingan. Tidak ada orang jaya terus-terusan, tidak ada orang jatuh terus-terusan. Jadi itu di Jawa, makanya kuasailah cokro manggilingan ini. Kalau di Jawa kuncinya apa? Triwikromo. Triwikromo itu menguasai 3 dunia. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau 3 dunia ini kamu kuasai, maka kamu bisa menaklukkan cokro manggilingan tadi. Naik turunnya hidupmu tidak lagi berpengaruh padamu kalau pas di bawah. Kamu juga tidak akan merasa kesakitan kalau pas di atas kamu tidak akan lupa diri. Nah, itu ideologi waktu sirkuler. Ternyata waktu juga berputar. Tergantung kamu menjelaskannya gimana. Yang benar yang mana, Pak? Linear apa sirkuler? Ya kamu butuhnya yang mana? Hidup itu kan begitu. Kalau kamu butuh, pengen efektif Pak, segera menemukan kesuksesan, mungkin kamu butuh ideologi waktu yang linear. Nah, harus efektif, serius, karena waktunya bisa habis. Tapi kalau kamu mungkin sedang ingin menikmati hidup, sedang ingin santai, sedang ingin bersyukur, nikmatilah alur waktu yang sirkuler. Banyak
pandangan sirkuler ini ditemukan dalam falsafah timur, pandangan-pandangan timur. Jadi lebih cocok sama mental timur. Mungkin kita lebih sreg sama yang sirkuler. Tapi kita tetap harus punya senjata yang linier tadi. Karena kalau tidak begitu mungkin kita santai-santai terus. Begitu waktunya sumpek harusnya bangkit. Alah biasa Pak, hidup itu kadang di bawah, kadang di atas. Kamu tidak berjuang kamu nanti. Ya, jadi cuma jangan kemerungsung maju terus. Tidak apa-apa. Sekali-sekali gagal ya tidak apa-apa. Balik lagi, ditunggu saja, selalu ada kesempatan. Karena ada yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, itu teori waktu linier. Ya. Iya, kalau waktu sirkuler ya enggak. Kamu enggak lolos CPNS enggak apa-apa. Besok ada tes lagi. Loh. Nah, iya kan? Loh, itu kan muter lagi. Nanti ada tes lagi, kamu diuji lagi, enggak lolos lagi. Loh ya ada muter lagi. Itu kan itu sirkuler. Jadi pokoknya pastikan saja rodanya tetap berputar. Kalau rodanya macet ya nasibmu. Tidak jadi di atas di bawah. Jadi jangan takut. Kesempatan itu datang bolak-balik. Jangan mau dibilangi kesempatan tidak datang 2 kali loh Anda. Pasti nanti ada kesempatan lagi, jangan khawatir. Mungkin bukan kesempatan yang ini tapi kesempatan yang lain pasti ada. Kemarin waktu yang kita ngomong harapan kan, jangan putus harapan, enggak apa-apa. 1 menolak, enggak apa-apa, masih puluhan menunggu. Puluhan tahun lagi maksudnya. Oke. Oke. Jadi itu teori kedua. Nah, ada teori juga bagus dari Agustinus. Tadi kan saya singgung ada masa lalu, masa kini, masa depan. Kita banyak menganalisis apapun dengan teori 3 ini kan. Waktu itu ada 3 fase, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, Agustinus ini termasuk filosof skolastik, punya teori bahwa sebenarnya tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Waktu itu yang ada hanya masa kini. Loh kan ada Pak masa lalu, kemarin kita ngalami. Loh yang kemarin itu masa kininya yang kemarin, ketika hari ini. Loh ya kan, ketika hari ini dia bukan masa lagi. Itu dia masa lalu versi masa kini. Kenapa? Hari ini dia cuma jadi kenangan, jadi memori. Dia sudah tidak ada. Yang ada itu hanya masa kini. Masa depan juga gitu. Masa depan itu kan cuma analisismu, hitung-hitunganmu, prediksimu besok ada apa. Tapi dia sebenarnya tidak ada. Jadi masa lalu itu tidak ada, masa depan itu tidak ada. Yang ada hanya masa kini. Masa lalu itu tampil di masa kini tidak sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai kenangan, sebagai ingatan masa kini terhadap masa lalu. Masa depan juga begitu, dia tampil hari ini tidak sebagai dirinya, tapi hanya sebagai prediksi, hanya sebagai perkiraan. Maka yang ada hanya masa kini. Jadi kamu yang galau karena masa lalu, itu sebenarnya kamu galau oleh sesuatu yang tidak ada. Sudah hilang. Termasuk kamu yang galau tentang masa depan. Besok saya mau jadi apa, itu kamu sumpek, sedih tentang sesuatu yang tidak ada. Wong tidak mesti begitu kok kamu. Pak saya besok jadi apa Pak, rasanya saya itu suram masa depan saya. Loh kan suramnya itu besok, dan itu tidak mesti suram. Kok kamu sudah sedih sekarang? Gitu loh. Wong itu masih besok.
Indonesia kira-kira sekian ribu tahun lagi akan hancur. Loh ya kan masih besok, lah kok kamu sumpeknya sekarang? Gitu loh. Mbok sudah, yang besok urusan besok, yang kemarin sudah lewat. Hidup kita di masa kini, itu kan maunya Agustinus. Nikmati saja yang sekarang. Sama aja Pak, sekarang juga sumpek. Ya paling enggak kan sumpeknya enggak double 3. Karena masa lalu dan masa depan. Tapi masa kini saja. Sibukkan dirimu dengan masa kini. Dan jangan salah, masa kini itu sesaat lagi akan jadi masa lalu. Lalu itu kan nggak ada rumusnya. Tadi pembukaan ngaji jam 8:04 misalnya, itu sudah jadi masa lalu. Sudah tadi. Jadi kalau kamu galau, ya sudah lewat. Ceritanya sudah beres. Kan tadi dibilangin perjalanan waktu itu nggak mungkin. Jadi makanya ada pepatah, penyesalan sesal kemudian itu tiada berguna. Kenapa nggak berguna? Sudah lewat peristiwanya. Oke. Kan itu kayak ada cerita sufi. Satu ketika ada seseorang yang berkunjung ke rumah seorang sufi yang kaya raya. Orang ini minta pelajaran pada sufi ini. Mbok saya dikasih nasihat. Wah saya kalau ngasih nasihat tidak bakat. Sudahlah saya main nginep sini saja. Nah waktu nginep itu dia dikasih tempat tidur yang menggantung di tengah ruangan. Di atasnya banyak tombak-tombak yang goyang-goyang tadi mungkin sewaktu-waktu bisa jatuh. Di bawahnya banyak ular. Jadi semalam dia tidak bisa tidur ke atas. Waduh, ada tombak ke bawah, banyak ular. Begitu pagi-pagi keluar, loh kok sampean kok lesu, tidak tidur tadi malam. Lah di mana bisa tidur? Wong di atas ada tombak, di bawah ada ular. Loh padahal itu kasurnya kasur terbaik, empuk sekali. Loh, wah saya tidak bisa menikmati. Loh salahmu dewe kok tidak menikmati. Loh saya takut nanti tombaknya jatuh apa ular yang di bawah matuk ke atas. Kan buktinya sampai pagi kan tidak jatuh. Ya kan, ularnya juga nggak naik ke atas. Berarti yang membuatmu tidak bisa tidur lah pikiranmu sendiri. Gitu. Nanti kalau jatuh kan paling nggak terasa kan? Ya, kalau jatuh baru dibahas. Kamu belum jatuh sudah mikir jatuh. Ya akhirnya hidupmu tidak tenang. Oke, yaitu pelajaran ini tadi kan. Jadi kiasan tentang fokuslah pada masa kini.